Jadi dari hadis dikatakan bahwasanya mayit itu ketika diantarin ke alam kubur itu dengerin telapak kaki kita. Dan dia tahu ketika di atas tuh ngapain. Makanya kita nggak boleh terlalu sedih ketika misalnya kerabat kita meninggal. Kenapa? Karena dia lebih sedih lagi. Karena dia ninggalin kaum yang lemah kan. Nantinya dia tahu apa yang terus kemudian terjadi di atas. Ya dia dengar semua itu. Orang-orang ninggalin dia semua sudah tahu juga tahu juga. Jadi berarti di luar bahwa amalnya udah putus. Jadi apapun yang kita apapun yang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Apapun yang kita berikan sama dia nggak akan nambah-nambah. Apa yang kita berikan ke dia bisa nambah ke dia. Bisa. Dianya nggak bisa beramal, tapi kita bisa beramal untuk dia. Ada seorang yang mengatakan pada Rasulullah, boleh nggak aku berwakaf atas nama bapakku supaya dia mendapatkan kebaikan daripada apa yang aku lakukan. Pertama Rasul katakan anak soleh pasti akan jadi kebaikan buat bapaknya. Mas Panji pergi umroh misalnya, Mas Panji nggak usah niatin itu ke bapaknya dapat. Mas Panji misalnya punya anak, lalu memperlakukan anaknya dengan baik, amal soleh, itu bapaknya juga dapat. Nah, kecuali aku, karena bapakku belum register. Nah, jadi artinya, jadi kalau misalnya kita lakukan, dia pasti bisa jadi dapat. Rasul katakan wakafkan atas nama bapakmu, karena dia akan dapat apa yang kamu lakukan itu. Nah, jadi artinya dia nggak bisa beramal lagi, tapi kita bisa beramal untuk dia. Jadi masih bisa diwajarkan orang datang untuk terus berdoa untuk yang sudah meninggal. Kata Rasulullah, yang lebih penting untuk mengunjungi mayit itu bukan untuk mengunjungi kuburan, bukan kuburannya sebenarnya, tapi yang lebih penting kitanya. Karena kata Rasulullah, datanglah banyak-banyak ke kuburan untuk mengingat mati. Kenapa? Karena mengingat mati itu adalah obat terbaik. Orang sombong ingat mati jadi bisa jadi terus kemudian tobat. Orang lagi sibuk ingat mati jadi dia harus tahu prioritasnya kemana. Mati itu adalah pengingat terbaik karena itu pemutus daripada semuanya kan. Makanya kalau kita misalnya lihat para ulama kalau misalnya dia lagi gabut, dia lagi down gitu kan ya, ada yang punya kuburan di rumahnya. Jadi dia tidur di situ tuh 3 hari misalnya, bangun tuh semangat lagi tuh. Kenapa? Karena dia berpikir ya gue masih di dunia nih ya. Nah itu para sahabat. Kalau zaman sekarang dijadiin uka-uka kan gitu kan ya. Pengalaman alam kubur kan itu kan ya. Gak gitu juga. Kita disuruh ingat mati supaya kita tahu hidup itu seperti apa. Yang aku bilang di awal, orang gak akan pernah menghidupi dirinya dengan maksimal kecuali dia tahu mati. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu mati, gimana dia bisa hidup dengan benar? Orang bilang gini, you only live once, itu benar, YOLO. Tapi problemnya adalah dia ngomong begitu, tapi terus kemudian berbuat sesuatu yang justru nggak ingat mati gitu maksudnya. Justru karena kita cuma hidup sekali, berbuatlah yang terbaik kan harusnya begitu kan.